Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, minimal cuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata pelajaran gambar teknik mesin untuk kelas 10 pada subkompetensi garis, huruf, dan kepala gambar atau etiket ya. Jadi kembali lagi ke pelajaran waktu SD dulu ya, mengenal garis dan huruf. Tapi dalam hal ini itu dalam pelajaran gambar teknik mesin ya. Sudah siap? Baik, lanjut ke materinya. Jadi dalam gambar teknik mesin itu digunakan beberapa jenis garis yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Nah, jadi kalau sudah pada materi ini, materi tentang garis, itu kalian diwajibkan memiliki ilmu mengira-ngira atau ilmu menaksir, atau dalam bahasa Tegalnya itu ilmu perkayongan ya. Kenapa? Karena masih menggunakan gambar teknik manual ya. Jadi maksudnya gini, nanti kan kalian akan membuat beberapa jenis garis ya, dengan ketebalan yang berbeda dengan menggunakan satu buah pensil ya. Jadi satu buah pensil itu digunakan untuk menggambar beberapa jenis garis dengan ketebalan yang berbeda. Tebalnya berapa saja Pak? Ada yang 0,1 mili, ada yang 0,7 mili, ada yang 0,5 mili, dan seterusnya. Nah, itu digambar menggunakan pensil. Nah, itu kalian maka dari itu harus memiliki ilmu menaksir ya, ilmu mengira-ngira ya, seperti itu. Kalau dalam menggunakan software CADD itu sih tidak perlu lagi mengira-ngira karena sudah ada opsinya tersendiri, misalkan menggunakan AutoCAD atau Inventor ya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ini saya menggunakan aplikasi Inventor ya. Nah, misalkan di sini saya akan membuat garis lurus ya dengan ketebalan 4 mili misalkan ini. Ini di layar sini ada opsinya. Ini saya pilih ukuran 4 mili ya. Warnanya hitam ya, ini black. Kemudian pilih garisnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, garis ini sudah otomatis tebalnya 4 mili. Nah, seperti itu. Nggak usah dikira-kira lagi. Nah, misalkan mau diperkecil lagi jadi 1 mili, bikin lagi, saya bikin di bawahnya ya. Nah, seperti ini, saya perkecil lagi jadi setengah mili atau 0,5 mili ya. Ya, misal seperti ini, dan saya perkecil lagi jadi 0,18 mili ya. Seperti ini contohnya. Jadi kalau dalam software CADD itu kalian bisa membandingkan ya. Tadi yang 4 mili ya tebalnya, kemudian 1 mili, kemudian 0,5 mili dan 0,18 mili ya. Ini sudah otomatis, nggak usah pakai perkiraan lagi ya. Tetapi dalam gambar teknik manual ya, itu kalian wajib memiliki ilmu menaksir ya. Loh, kenapa Pak? Sekarang zaman kan sudah modern, kenapa harus mempelajari gambar manual lagi ya? Kalau di kelas saya ya, khususnya kelas 10 ya, semua siswa itu wajib belajar tentang gambar teknik manual dulu sebelum belajar ke software CADD. Nah, tujuannya supaya kalian paham dasarnya, dan saya harap kalian mempunyai ilmu menaksir tadi ya. Itu penting, ilmu menaksir. Kenapa penting? Ya, contohnya gini, kalian jadi teknisi mesin ya, itu suatu ketika kalian disuruh membongkar mesin
Ya, nah mesin kan pasti punya baut-baut ya. Ada baut ukuran kunci 12, ada ukuran kunci 10, ada ukuran kunci 8 dan seterusnya. Nah, misalkan kalian mau membongkar mesin itu ya. Misalkan mau membongkar baut ukuran 8 ya, kalian cari dulu kuncinya ya, karena belum hafal ya. Coba kunci 12 ya. Oh, nggak pas ya. Coba lagi cari kunci 10. Oh, nggak pas. Oh, ternyata 8. Ya, tadinya harusnya kalian butuh waktu katakanlah 30 detik ya untuk membongkar baut tersebut, tapi karena kalian nggak bisa mengira-ngira, nggak bisa menaksir atau nggak hafal ukuran kuncinya, akhirnya jadi waktu 10 menit ya. Itu pun baru menemukan kunci yang pasnya dulu, belum membongkarnya. Nah, seperti itu, akhirnya efisiensi waktunya jadi berkurang ya. Sedangkan kalau di perusahaan, waktu adalah uang ya. Waktu adalah uang. Jadi kalau kalian boros waktu ya nanti perusahaan yang rugi, sedangkan perusahaan itu nggak mau rugi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, begitu juga dalam gambar teknik mesin ya. Misalkan kalian saya kasih tugas ya buat macam-macam garis ya. Kalian masih belajar misalkan ya, buat garis ukuran 0,7 ya. Buat salah hapus lagi, buat lagi masalah lagi, hapus lagi, hapus lagi. Akhirnya apa? Ya, kertas yang buat menggambar jadi robek. Nah, jadi robek karena bekas hapusannya tadi ya. Ya nggak apa-apa, masih belajar. Nah, maka dari itu kalian harus mempunyai ilmu menaksir itu. Nah, selain kalian belajar dasar-dasar dari gambar teknik mesin ini ya, seperti itu maksudnya. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke jenis-jenis garisnya ya. Kita kembali lagi ke program inventornya yang ini ya, ke jenis-jenis garis. Nah, jadi beberapa jenis garis, kemudian ketebalan dan contoh penggunanya itu sudah diatur ya, dalam ISO ya. ISO itu apa? International Standard Organization ya, nomor 128 tahun 1982. Nah, sudah diatur ini. Nah, di mana jenis-jenis garis yang wajib kalian ketahui itu jumlahnya ada 10 ya. Ada garis tebal ya, garis tipis ya, ini keterangannya, kemudian garis tipis bebas dan seterusnya sampai garis gores titik ganda. Nah, ini sudah saya kasih kode warna yang berbeda ya. Untuk garis tebal misalkan saya kasih warna merah, kemudian garis tipis saya kasih warna hitam, kemudian garis tipis bebas saya kasih warna hijau. Ini tujuannya supaya untuk mempermudah kalian saja dalam membedakan garis. Yang aslinya sih warna hitam ya, dalam gambar teknik itu warna hitam ya, kalau dalam gambar teknik manual ya. Karena pensil pun berwarna hitam dan drawing pen juga berwarna hitam ya, kalau di kelas saya seperti itu. Ini saya kasih warna yang berbeda supaya kalian bisa membedakan jenis-jenis garisnya seperti itu. Baik, langsung saja kita ke garis yang nomor 1, yaitu garis tebal ya. Simbolnya warna merah ini. Kemudian tebalnya berapa, yaitu 0,7 mili. Ini satuannya milimeter ya, semuanya satuannya milimeter. Kemudian contoh penggunanya, yang pertama garis nyata atau garis gambar yang saya simbolkan dengan A1. Kemudian garis tepi atau etiket yang saya simbolkan dengan A2 ya. Garis nyata atau garis gambar mana ini? Ini namanya garis nyata atau garis gambar ya. Maksudnya gimana Pak garis nyata ya? Garis nyata adalah garis dari suatu benda kerja yang ketika dipandang dari pandangan gambar itu kelihatan ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya buka contoh gambarnya. Ini namanya dudukan tegak ya. Ini saya buka dulu contoh gambarnya seperti ini ya. Tadi kan pandangan atas ya, ini pakainya ya. Ini pandangan atas dari benda kerja ini, dan ini pandangan depannya. Nah, diingatkan, nah ini pandangan atas ya. Ini saya coba memandang benda kerja ini dari pandangan atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika benda ini dipandang dari atas,
ya pasti kelihatan sisi-sisinya ini. Nah, sisi-sisinya ini disebut dengan garis gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba saya perlihatkan saja. Misalkan seperti ini. Nah, saya perlihatkan saja. Oh. Ulangi lagi. Jadi garis yang berwarna kuning ini disebut dengan garis nyata atau garis gambar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi garis nyata itu apa? Yaitu garis yang benar-benar terlihat, namanya juga nyata, yang kelihatan dari sisi-sisi benda kerjanya. Nah, misalkan ini dilihat dari atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pandangan atasnya seperti ini. Nah, misalkan di sini sisinya berbentuk miring ya digambar miring. Kemudian ini ada lingkarannya, Pak. Ya digambar bentuk lingkaran. Ini pakainya tadi garis apa? Garis tebal. Nah, tebalnya berapa? 0,7 mili. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kemudian contoh penggunaan yang kedua tadi apa ya? Nah, garis tepi atau garis etiket. Nah, garis tepi atau garis etiket. Nah, ini saya pakai kertas ukuran A2. Nah, masih ingat ya ukuran kertas A2 itu berapa mili kali berapa mili ya. Kemudian aturan membuat garis tepi untuk ukuran kertas A2 masih ingat? Nah, dari sisi kiri berapa? 20 mm. Kemudian atas, kanan, bawah itu sama 10 mm. Ya, kalau kalian kemarin mempelajari tentang alat-alat gambar, di situ ada apa namanya? Kertas gambar ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini ukuran A2. Ukurannya panjangnya 594 mm, lebarnya 420, posisinya landscape ya. Sebelah kirinya untuk garis tepi ya, ini 20 mili dan C itu atas, kanan, bawah itu 10 mili. Nah, seperti itu maksudnya. Itu. Nah, jadi ini namanya garis tepi. Nah, dan garis etiket ya, etiket itu mana? Etiket disebut juga dengan kepala gambar ya. Etiket letaknya di pojok kanan bawah. Nah, ini juga digambar menggunakan garis tebal. Nah, garis tebal, tebalnya 0,7 mm. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian jenis garis yang kedua ya, yaitu garis tipis. Bisa berbentuk lurus maupun berbentuk lengkung ya. Jadi ini untuk garis tipis ya, antara garis tipis dan garis tipis bebas kemudian zigzag ini sebenarnya sama ya, karena tebalnya juga sama, namanya garis tipis, cuman contoh penggunaan saja yang berbeda. Nah, misalkan tadi garis tipis ya dengan tebal 0,35, nah ini saya simbolkan dengan huruf B ya, B1, B2, B3, dan B4, di mana B1 yaitu untuk penggunaan garis ukuran. Nah, jadi namanya gambar teknik itu pasti ada ukuran dari gambarnya ya kan. Nah, garis ukuran ini menggunakan garis tipis lurus atau garis penunjuk. Nah, garis ukuran yang mana? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini panjangnya ya, panjang dari benda kerja tadi, tentukan tegak ini panjang dari sini sampai sini itu 450 mm. Kemudian apa ini?
diameter lubang yang di bawah itu 200 mm. Itu seperti itu namanya garis ukur. Ini bukan yang ini ya, tapi yang ini yang ada tanda panahnya ya. Yang ada tanda panahnya itu namanya garis ukur. Kemudian garis penunjuk ya, contohnya ini ya, ini J1, ini namanya penunjuk, menunjukkan bagian tertentu. Atau ini apa, radius, ini berbentuk radiusnya berapa mili, 15 mili, ini namanya garis penunjuk. Nah, sedangkan garis ukur ya, ini perbedaannya antara garis ukur dan garis penunjuk, ini ada garis bantunya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh penggunaan yang kedua dari garis tipis lurus apa? Garis proyeksi atau garis bantu. Mana Pak? Yang tadi itu yang untuk membantu garis ukur. Nah, ini namanya garis proyeksi atau garis bantu. Atau kalau kalian sering dengar garis khayal ya. Kenapa garis khayal? Karena dalam gambar nyata itu nggak ada garis ini sebenarnya ya. Nah, nggak ada garis ukurnya sebenarnya. Itu cuman membantu memberikan keterangan ukuran, maka dari itu disebut garis khayal atau garis bantu. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian fungsi yang ketiga, garis arsir B3. Saya tunjuk dengan B3. Mana B3? Nah, ini garis arsir. Loh, kenapa ada arsirannya Pak? Ya, ini menunjukkan bekas pemotongan dari benda kerja. Jadi misalkan benda kerja kalian itu dipotong ya, bisa menggunakan gergaji atau gerinda. Nah, bekas pemotongannya ya, benda kerja yang dipotong itu disimbolkan dengan garis arsir. Nah, garis arsir ini pakainya garis tipis, tebalnya 0,35 mm. Seperti itu. Nah, cukup paham ya. Tuh. Kemudian jenis garis yang ketiga yaitu garis tipis bebas. Ini saya simbolkan dengan warna hijau, tebalnya 0,35 mm. Contoh penggunaannya untuk garis potong ya, untuk arah pemotongan yang tidak tepat pada garis sumbu ya. Garis sumbu itu garis yang melintang dan memuncul di tengah-tengah benda kerja yang berbentuk lingkaran, itu namanya garis sumbu. Sedangkan tadi garis tipis bebas untuk menunjukkan arah potongan yang tidak tepat pada garis sumbunya. Misalkan ini di sini kan ada ulirnya ya. Di sini ada ulirnya ya. Ini saya potong sebagian saja atau potongan lokal pakainya. Ya, nah bekas pemotongannya itu ya, alur arah pemotongannya itu disimbolkan dengan garis tipis bebas. Nah, ini tadi ulirnya ya. Ulirnya saya potong, saya cubit lah. Misalkan saya cubit ya. Cubit ya, kemudian sobek. Nah, sobekannya ini saya simbolkan menggunakan garis tipis bebas. Nah, untuk menunjukkan ukuran detail dari bagian benda kerja yang sangat kecil. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, cukup jelas ya. Tuh. Kemudian jenis garis yang keempat yaitu garis tipis zigzag. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lurus kemudian zigzag, lurus lagi, zigzag lagi, seperti ini ya. Ini saya simbolkan dengan warna biru ya, biru untuk asin ya. Nih, tebalnya 0,35 mm ya. Contoh penggunaannya sama dengan yang tadi C1 ini yang tipis bebas ya. Tetapi lebih tepatnya untuk gambar yang diproduksi dengan mesin ya, atau yang pemotongannya menggunakan apa, mesin. Lah, gerinda kan bukan itu mesin juga Pak ya, mesin, tetapi dalam hal ini misalkan mesin bubut, mesin fresh, mesin scrap atau CNC dan sebagainya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Ini ada bagian yang tirus ya. Ini bagian tirus dari sisi benda kerjanya. Ini saya putar. Nah, ini ada bagian yang tirus. Nah, ini dibubut menggunakan mesin bubut misalkan ya, maka dari itu disimbolkan dengan garis tipis zigzag. Nah, supaya operator kalian itu tahu, konsumen kalian tahu, oh ini dikerjakan menggunakan mesin. Nah, jadi tahu, bukan menggunakan kikir ya. Nah, jadi menggunakan mesin.
seperti itu. Cukup jelas ya. Oke. Kemudian jenis garis yang kelima dan keenam ini namanya garis gores ya. Ada garis gores tebal dan garis gores tipis ya. Dimana garis gores tebal itu tebalnya 0,5 mm dan garis gores tipis itu tebalnya 0,35 mm. Contoh penggunanya sama ya. Nah, terus pakai yang mana Pak? Bebas ya, bisa yang tebal, bisa yang tipis. Fungsinya untuk menunjukkan bagian yang tidak terlihat dari benda kerja. Nah, misalkan benda kerja itu memiliki lubang ya. Nih, benda kerja itu memiliki lubang di bagian dalamnya. Ini kan kalau dilihat dari pandangan depan ya, seperti ini kan nggak kelihatan lubangnya. Nah, untuk menunjukkan bagian itu disimbolkan dengan garis gores. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, strip. Ya, saya simbolkan dengan warna ungu, ya, pink ya. Seperti ini. Gores. Ya. Tapi saya sarankan menggunakan garis gores yang tipis. Ya. Menggunakan garis gores yang tipis yang tebal 0,35 mm. Ya, kenapa Pak? Kenapa yang nggak pakai yang tebal saja? Ya, supaya untuk membedakan operator ya, mana itu garis tebal dan mana itu garis tipis, seperti itu. Tapi kalau saya mau pakai yang tebal gimana Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Terserah mau pakai yang mana. Tapi saya sarankan menggunakan yang tipis. Seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, kemudian garis yang ketujuh adalah garis gores titik tipis. Nah, ini paling tipis ya. Tebalnya 0,18 mm. Ya, dimana contoh penggunanya untuk garis sumbu. Ya, garis sumbu adalah garis simetris ya, dari benda kerja yang berbentuk lingkaran. Ya, dari benda kerja yang berbentuk lingkaran. Ya, seperti ini contohnya. Nih, misalkan gini, saya kasih sebuah contoh ya. Saya buat sebuah kotak ya. Kotak nah, seperti ini. Saya buat dua nah, seperti ini. Kemudian yang satunya saya kasih garis sumbu, dimana tebalnya 0,118 dan menggunakan tipe strip titik ya. Oh, ini saya ulangi lagi, pakainya garis tebal ya. Nah, yang garis gambarnya misalkan tadi 0, saya tebalin aja wes ya. Seperti ini. Nah, maaf salah lagi. Nah, pakai yang continue. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih garis sumbu untuk lingkaran yang satunya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya, kira-kira menurut kalian benda mana yang berbentuk silinder? Ya, tahu silinder ya, yang kayak pipa. Ya, dan mana yang berbentuk kotak? Ya. Kalau yang berbentuk silinder yang jelas yang ada garis sumbunya. Ya. Sedangkan benda kerja yang berbentuk kotak, ya ini yang ini seperti itu. Maksudnya gimana Pak? Nah, silinder kan kalau dipandang dari pandangan depan kan bentuknya kotak. Ya, sedang kotak ya kotak. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ya, biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Ya, ini. Saya buat benda kerja berbentuk silinder. Ya. Seperti ini misalkan. Kemudian nah,
Ini silinder ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya lihat dari pandangan depan, nah, bentuknya kotak, ya kan? Kecuali kalau benda kerja itu diputar. Ah, kelihatan silinder seperti itu, ya kan? Nah, jadi untuk membedakan benda kerja yang berbentuk silinder dan tidak itu terdapat pada garis sumbunya seperti ini. Ya, cukup jelas ya. Oke. Jadi itulah fungsi garis sumbu. Nah, tuh. Tebalnya 0,18. Bentuknya strip titik ya, strip titik seperti itu. Kemudian garis yang ke-8 yaitu garis potong, atau garis gores titik tipis yang dipertebal pada ujungnya dan belokannya. Nah, jadi ini namanya garis potong. Bentuknya macam-macam, ada garis potong lurus ya, ada garis potong sudut, ada garis potong zigzag. Nah, seperti itu, dimana pada kedua ujungnya itu dipertebal. Tebalnya adalah 0,7 mm dan yang di tengah itu 0,35 mm pakai garis tipis ya. Bentuknya seperti garis sumbu strip titik ya. Strip titik, tapi pada kedua ujungnya dan belokannya ini itu dipertebal. Tebalnya 0,7 mm. Seperti itu. Ya. Contoh pengguna seperti apa? Nah, seperti ini. Ini pandangan atas. Ya. Saya potong menyudut. Ya. Saya potong seperempat lah. Ini seperempat saya potong, kemudian seperempatnya saya buang. Kemudian benda kerja ini saya lihat dari depan. Nah, jadinya separuh seperti ini. Maaf, 3/4. Nah, seperti ini. Atau saya potong dengan potongan lurus ya, atau potongan penuh, ini potongan DD ya, jadinya seperti ini. Nah, atau lebih jelasnya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini misalkan saya potong ya, saya potong dengan potongan penuh ya. Saya potong dengan potongan penuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat dari atas ya, ya, ini kan saya kasih garis potong ya, lurus ke sini ya kan. Kemudian benda kerja ini saya lihat dari pandangan depan ya, dari pandangan depan balik. Nah, seperti ini. Nah, jadi bekas pemotongannya ini, bekas pemotongan dari benda kerjanya ya, besi yang bekas dipotong itu disimbolkan dengan garis arsir. Nah, seperti itu maksudnya. Cukup jelas ya. Ini seperti ini. Oke, itulah fungsi dari garis potong. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk memperlihatkan bagian dalam dari benda kerja. Nah, misalkan tadi benda kerjanya saya potong ya, biar ulirnya kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ini ulirnya ya. Nah, jelas, supaya jelas seperti itu. Nah, cukup paham ya? Tuh maksudnya seperti itu. Kemudian jenis garis yang ke-9 yaitu garis gores titik tebal, seperti garis sumbu cuman tebal semua ya, tebal semua, baik itu stripnya maupun titiknya. Tebalnya berapa? Yaitu 0,7 mm. Nah, contoh penggunanya untuk garis yang menunjukkan permukaan yang akan mendapatkan pekerjaan tambahan. Nah, jadi misalkan gini. Nah, dudukan tegak ini contoh pada bidang yang ini ya, ini kan rata. Nah, biasanya dikerjakan menggunakan mesin fresh ya, dimakan ini supaya rata. Nah, kemudian hasil pemakanan menggunakan mesin fresh itu masih kasar dan perlu dihaluskan lagi, misalkan menggunakan amplas atau menggunakan gerinda tangan ya. Lah, sisi ini ya, ketika dilihat dari pandangan depan
Nah, itu dikasih garis gores titik tebal. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi di bawahnya pakai garis nyata atau garis gambar, dan di atasnya ditambahin lagi garis gores titik tebal. Nah, seperti garis sumbu, strip titik mengikuti alur dari benda kerjanya. Jaraknya berapa Pak antara garis ini dan ini? Ya dikira-kira 1 sampai 2 mili. Nah, dikira-kira lagi ya, pakai ilmu menaksir seperti itu. Ya, cukup paham ya. Kemudian jenis garis yang ke-10 atau yang terakhir, ya, yaitu garis gores titik ganda. Ini maaf, titiknya cuma satu, ini harusnya titik ganda seperti ini ya. Nah, ini titik ganda kayak garis sumbu, cuman titiknya ganda dan tebalnya adalah 0,35 mm. Contoh penggunanya untuk benda kerja yang berdekatan. Nah, misalkan ini dudukan tegak sini ya, bagian bawahnya ini akan saya pasangkan dengan bagian yang lain. Ini bawahnya sini akan saya pasangkan dan saya baut di kedua lubangnya, ini kan berdekatan kan, berdempetan. Nah, maka dari itu sisi bagian yang bawah sini ya harus diganti ya. Tadinya pakainya garis tebal, itu diganti garis tebalnya menggunakan garis gores tipis titik ganda. Nah, seperti ini ya. Ya, cukup paham ya. Itu seperti itu maksudnya ya. Kalau masih kurang jelas, untuk materi dari garis, huruf, dan etiket itu bisa kalian download di link deskripsinya. Seperti itu. Oke, cukup paham ya. Macam-macam garis ada 10 yang wajib kalian ketahui ya. Standarnya apa Pak? ISO nomor 128 tahun 1982 itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke materi masih tentang garis ya. Nih, garis yang berimpit ya, contohnya untuk benda kerja yang berpasangan ya, atau yang gabungan. Nah, maksudnya gimana Pak? Jadi dalam suatu gambar ya, kadang-kadang kita menemukan ada dua garis atau lebih yang saling berimpit ya, atau berdekatan. Nah, padahal garis-garis itu berbeda jenisnya ya. Misalkan garis tebal berimpit dengan garis sumbu, nah, atau garis tebal berimpit dengan garis gores. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk menentukan jenis garis mana yang harus kita munculkan atau garis mana yang kita hilangkan ya, atau ditutupi, nah, dapat kita gunakan urutan prioritas sebagai berikut ya. Jadi prioritas yang pertama yaitu garis nyata, yang kedua garis gores, yang ketiga garis sumbu, yang keempat garis bantu atau garis ukur atau garis arsir ya. Maksudnya seperti ini, misalkan dalam suatu gambar gabungan atau gambar assembling ya, itu ada garis nyata dan garis gores yang berimpit ya, bukan berdekatan ya, tapi berimpit ya, nempel ya. Kira-kira yang digambar itu garis nyata atau garis gores Pak? Nah, kita gunakan urutan prioritas ini ya. Kalau garis nyata berimpit dengan garis gores, maka dari itu yang digambar ya yaitu garis nyata. Nah, seperti itu. Atau garis nyata yang garis gores yang berimpit dengan garis sumbu ya, garis sumbu yang strip titik itu ya. Itu dimunculkan garis yang mana Pak? Ya, yang garis gores ini. Karena yang urutannya yang paling penting adalah ini, yang nomor 2 dibandingkan yang nomor 3, seperti itu. Atau garis sumbu berimpit dengan garis ukur. Nah, itu lebih utama digambar yang mana Pak? Lebih utama digambar yang garis sumbu, dan yang dihilangkan adalah garis bantunya. Seperti itu. Cukup jelas ya. Oke. Kemudian masih tentang garis ya, yaitu kelompok tebal garis ya.
Jadi tebal garis dalam standar ISO itu diambil berbanding akar 2, ya, dimulai dari yang paling tipis, ya, yaitu 0,13 mili, 0,18, 0,25 dan seterusnya sampai 2,0 dalam satuan milimeter. Nah, macam-macam ketebalan garis itu dikelompokkan menurut pasangannya, ya, tebal, sedang, tipis. Nah, kelompok garis itu isinya itu ini: tebal, garis sedang, dan garis tipis. Ya, maksudnya gimana? Ya, contoh kalian menggambar menggunakan kertas ukuran A5. A5 segede apa, Pak? Segede buku tulis kalian, ya. Itu buku tulis itu ukuran A5, yang tapi buku tulis yang panjang itu, bukan yang pendek, kan ada yang panjang itu. Nah, itu ukuran A5. Ya. Atau kalau masih bingung ya, ukuran kertas A4 itu dibagi 2. Ya, itu jadinya A5, ya kan? Ya. Ya, untuk ukuran A5, kelompok garisnya dari yang tebal, sedang, tipis itu ini. Ya, 0,25, 0,18 dan 0,13. Jadi 0,25 mili untuk ukuran kertas A5 itu bisa dikatakan tebal. Ya, kalau mengacu pada standar ini. Ya, sedangkan 0,18 mili itu bisa dikatakan sedang, tebal sedang, ya, kalau dalam ukuran kertas A5, dan yang tipis ada 0,13. Ya, atau gini, misalkan kalian menggambar menggunakan kertas ukuran A3. Ya, A3. Ukuran 1 mili itu bisa dikatakan tebal. Ya, sedangkan 0,7 itu bisa dikatakan sedang, dan 0,5 itu bisa dikatakan tipis, ya, kalau menggambarnya menggunakan ukuran kertas A3. Ya, seperti itu maksudnya. Tetapi dalam kelas saya ini, nah, saya membuat kelompok ketebalan garis tersendiri, ya, seperti ini. Ya. Kalau kalian belinya Rapido, ya, tadi kan untuk alat-alat gambar, ya, itu kan salah satunya ada Rapido atau drawing pen. Ya, kalau kalian mampu beli Rapido, ya, kalian beli Rapido 3 jenis. Ya. Jenis yang pertama yaitu Rapido dengan ketebalan 0,7, kemudian 0,3 dan 0,1. Berarti ada 3 pen, ya, 3 pen Rapido dengan kelompok tebal sebagai berikut. Tuh. Tapi saya nggak mampu beli Rapido, Pak. Mampunya beli drawing pen yang murah. Ya, pakainya kelompok yang ini, ya. Kalau kalian mampunya beli drawing pen, ya, kalian pakai kelompok ukuran yang ini. Berarti beli 3 drawing pen ukuran 0,5, 0,3 dan 0,1. Seperti itu. Kenapa berbeda, Pak, dengan Rapido tadi? Rapido tebalnya 0,7, tapi drawing pen itu 0,5. Kenapa? Ya, kalian coba perhatikan ujung pen dari Rapido dan drawing pen, ya. Kalau kalian penasaran, ya, bisa kalian cari gambar Rapido di Google dan gambar drawing pen di Google juga. Nah, perhatikan kedua ujungnya, ya. Kalau drawing pen, ujung mata pennya itu kan seperti dari kain, ya, atau dari gombal itu kan. Nah, sedangkan Rapido ujungnya itu menggunakan besi logam, sama seperti pulpen itu kan, ya. Nah, kenapa saya pakai 0,5 untuk drawing pen? Nah, namanya gombal kan pasti lama kelamaan akan itu, ya, dower, ya, bahasa Tegalan dower, ya. Jadi misalkan drawing pen kalian sering dipakai, ya, kemudian aus atau dower, yang tadinya ukuran 0,5 jadi melebar, ya, jadi ukuran 0,7 seperti itu. Tapi kalau kalau Rapido itu kan karena ujungnya besi, jadi nggak mungkin dower. Nah, kecuali kalau jatuh patah, ya harus beli lagi, ya, eman-eman, ya, seperti itu. Nah, karena besi, ya, ujungnya nggak mungkin dower, ya. Atau bengkok. Nah, atau bengkok ketika kalian Rapidonya mampet, ya, kemudian direndam pakai air yang sangat panas, ya, jadi ujungnya itu bengkok. Maka dari itu ketika
rapidonya itu macet ya karena lupa membuang tinta setelah selesai dipakai. Ya, kemudian direndam, itu airnya jangan kepanasan ya, cukup hangat saja, seperti air teh itu kan hangatnya cukup ya, seperti itu ya. Kalau kepanasan biasanya ujungnya kan bengkok seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Oke, yang selanjutnya ya masih tentang garis tapi mengenai ketentuan tambahan ya. Ketentuan tambahan masih tentang garis ya. Ketentuan tambahan yang pertama ya, di mana jarak antara sumbu garis yang berdekatan itu dianjurkan minimal ya, minimal 3 kali tebal garisnya. Misalkan kalian membuat garis sejajar ya, sejajar ya. Kalau kurang paham seperti ini wes. Nah, kalian mau buat garis ya sejajar, saya pakai yang paling tebal. Sejajar, kemudian di bawahnya maaf, saya hapus. Nah, seperti ini ya, sejajar ya. Lah itu jaraknya itu minimal 3 kali tebal garisnya nah, tapi dihitung dari sumbunya. Ini kekecilan ya, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah ini jaraknya, jarak dari kedua garis yang sejajar ini itu minimal 3 kali tebal garis dihitung dari sumbunya. Contoh seperti ini ya, ini saya buat contoh garisnya. Misalkan buat 2 buah garis ya, jaraknya itu 3 kali tebal garis dihitung dari sumbunya. Ini jaraknya saya pakai garis yang berwarna merah ya. Nah, sedangkan garis nyatanya saya buat berwarna hitam. Nah, ya, seperti ini jaraknya. Minimal ya, minimal 3 kali tebal garisnya. Kalau mau 5 kali tebal garis boleh Pak, boleh. Nah, tapi yang penting jangan kurang dari 3 kali tebal garis nah, karena akan terlalu berimpit, jadinya nggak rapi malah, seperti itu. Lah kalau garisnya banyak Pak, apakah harus diukur satu persatu? Ya pakai ilmu menaksir nah, dikira-kira nah, maka dari itu kalian harus belajar ya, belajar mengira-ngira jarak garis, terutama garis arsir ya. Kalau garis arsir kan itu kan banyak ya, banyak. Nah, contoh seperti ini. Nah, nih kalau satu-satu dibuat diukur ya 3 kali 3 kali ya repot ya kan. Maka dari itu kalian pakai ilmu menaksir dikira-kira. Ini baru satu bagian. Kalau pakai potongan penuh ya, kemudian bentuk kerjanya besar ya, banyak ya, capek kalau harus diukur. Nah, maka dari itu pakai ilmu menaksir. Nah, cukup paham ya sampai sini. Nah, emang harus teliti kalau gambar teknik ya, kalau nggak teliti ya salah-salah terus ya, seperti itu. Tapi jangan patah semangat ya, terus berusaha supaya supaya bisa ya, seperti itu. Itu ketentuan yang pertama ya. Kemudian ketentuan tambahan yang kedua ya, sama masih tentang jarak ya, cuman tipe garisnya adalah garis sejajar yang berpotongan ya. Ini sebenarnya masih dalam keluarga garis arsir ya, masih dalam kategori garis arsir, cuman tipenya arsiran khusus ya. Maksudnya gimana Pak? Nanti saya akan bahas lebih detail pada materi kompetensi gambar potongan ya. Itu kan ada macam-macam arsiran, nanti saya akan bahas di situ ya. Ini kalau garis tipe sejajar yang berpotongan itu minimal jaraknya itu 4 kali tebal garis ya. Tadi kan 3 kalau garis yang sejajar biasa, sedangkan yang kalau yang berpotongan itu minimal 4 kali tebal garisnya. Nah, seperti ini ya, bisa yang lurus-lurus seperti ini ya, atau yang miring-miring ya, sama, yang penting jaraknya itu minimal 4 kali tebal garisnya. Seperti itu. Cukup paham ya? Tuh. Kemudian ya, ketentuan tambahan yang berikutnya ya,
sama masih tentang jarak juga ya. Nah, cuman tipe garisnya berbeda, dimana misalkan kalian buat garis banyak tapi ujungnya itu berhenti pada satu titik yang sama. Nah, ini untuk beberapa garis yang berpusat pada sebuah titik, nah, garis-garisnya dianjurkan tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik di mana jarak antara garis yang berdekatan kurang lebih sama dengan 3 kali tebal garisnya. Ya, jaraknya berarti sama dengan yang ketentuan yang pertama ya, 3 kali tebal garisnya. Contoh penggunaan seperti ini, misalkan kalian buatnya seperti ini ya, ini salah atau tidak baik ya, karena kurang rapi ya, kurang rapi. Kalau nggak percaya coba aja sendiri ya. Apalagi kalau penggambarnya bukan drawing pen ya, pasti ujung yang di sini akan apa, blobor ya, karena jadi satu titik sih. Nah, seperti itu. Tapi yang benar itu seperti ini caranya ya, jadi dikira-kira ya, ketika membuat garis yang seperti ini ya, misalnya dari sini ditarik sampai sini ya, terus kemudian berhenti. Nah, ketika berhenti pada titik ini dikira-kira ya, jarak antara tiap garisnya itu minimal 3 kali tebal garisnya. Loh, ini kenapa pendek pak? Ini pendek panjang, pendek panjang, pendek panjang. Ini namanya variasi ya, variasi supaya kelihatan lebih rapi seperti itu. Ini kan kalau diteruskan sampai sini ya akan mebet ya kan. Ini kalau ujungnya ditarik sampai sini akan mebet, jadinya malah malah seperti ini ya kan. Tapi kalau dihilangkan ini terlalu terlalu apa, renggang ya, jadi nggak bagus juga. Maka dari itu ya divariasi di salah satu ujungnya seperti itu. Cukup jelas ya. Ya, lanjut ke ketentuan yang berikutnya. Ya, yang terakhir ini ada 4 ketentuan tambahan. Nah, ketentuan yang keempat dibagi menjadi 3 poin A, B, C. Ya, yang A untuk garis gores dan garis gores titik ya, yang berpotongan atau bertemu itu harus diperlihatkan dengan jelas titik perpotongannya ya, harus diperlihatkan dengan jelas titik perpotongannya. Seperti ini contohnya. Misalkan mau buat garis gores ya, untuk membuat bagian benda kerja yang tidak terlihat. Nah, ini pada titik perpotong itu harus jelas ya, nggak boleh renggang seperti ini, tapi harus nyatu seperti ini ya. Atau dalam kasus gambar asli seperti ini ya. Nih contoh garis sumbu ya. Nah, ini kan lingkaran ya, kemudian dikasih garis sumbu ya. Ini kalau nggak berpotongan seperti ini salah ya, ini salah ya. Yang benar gimana pak? Ya berpotongan garis stripnya ya, bukan titiknya tapi garis stripnya seperti ini. Nah, ya dikira-kira kira-kira 1 mili berpotongnya itu sudah cukup ya. Yang penting berpotongan ya, jangan renggang seperti tadi ya. Nah, kalau renggang kan nggak enak ya, dilihatnya nggak enak. Nah, jelek malah jadinya. Ini seperti ini ya. Cukup paham ya. Begitupun juga dengan garis gores yang lain ya. Misal garis gores dengan garis gores ya, garis gores dengan garis sumbu ya, ini berpotongan ya, wajib. Nah, seperti ini ya. Tuh. Cukup jelas ya. Oke. Kemudian poin yang kedua atau poin yang B, yaitu panjang garis gores dan jarak antaranya pada satu gambar itu harus sama. Ya, jadi ketika kalian membuat garis gores ya, strip itu harus sama ya, jaraknya ya dan panjangnya seperti ini. Seperti ini. Saya buka aplikasi Inventornya. Contoh ini saya buat garis gores ya.
Saya bikin tebal aja, ke tebal aja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, terlalu renggang ya, saya rapatkan lagi. Oh, tebalan, tipisin lagi aja. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sama ya. Kalau bikinnya seperti ini, misalkan seperti ini, maaf, saya ubah lagi. Nah, kalau bikinnya seperti ini, misalkan ini panjang, kemudian ininya pendek ya, kemudian ininya agak panjang ya, kemudian panjang lagi ya, ini kemudian pendek ya, seperti ini ya. Ini nggak boleh ya. Yang benar itu panjangnya harus sama ya, dikira-kira, maka dari itu dikira-kira. Nah, kalau panjangnya sama ya berarti udah oke. Tapi kalau seperti ini masih salah. Seperti itu ya, cukup jelas ya. Ya. Kemudian untuk poin yang ketiga atau poin yang C, yaitu jarak antar garis gores ya atau garis gores titik harus cukup pendek atau tidak terlalu panjang ya. Jaraknya ya, bukan panjangnya. Tadi kan panjangnya, sekarang jaraknya. Nah, contohnya yang tadi ya, tadi ini. Nah, jadi jaraknya ya, ini jaraknya itu harus sama ya. Kalau seperti ini masih salah, dikira-kira ya, harus sama. Kalau mau dibikin jaraknya 2 mili ya 2 mili semua ya, dikira-kira 2 milinya ya, bukan diukur satu persatu ya. Kalau jaraknya mau 3 mili, 3 mili semua. Ini kan renggang, ini renggang, ini pendek, renggang lagi, ya pendek lagi, seperti itu. Jadi nggak rapi. Ya, kalau ini jadinya nggak rapi. Tapi yang ini kan rapi, enak dilihat juga. Seperti itu. Ya. Cukup jelas. Oke. Baik, itu adalah materi tentang garis. Ya, sudah selesai. Selanjutnya yaitu tentang huruf. Ya. Huruf ya. Tahu ya, A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu namanya huruf ya. Jadi huruf dalam gambar teknik itu sudah diatur dalam ISO juga nomor 3098 garis miring 1 tahun 1974 ya, dimana ya huruf dan angka ya, huruf dan angka itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu A dan B ya, dimana untuk A ada yang jenis tegak dan miring, dan B juga sama ya, ada yang jenis tegak dan miring. Seperti itu, paham ya? Contohnya seperti ini. Untuk yang tipe tegak ya, antara A dan B sekilas sama ya, nggak ada perbedaan ya. Ya, sekilas sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Nanti akan saya perlihatkan ya. Sekilas sama, tegak semua ya. Kemudian tipe yang miring antara A dan B ya, sama ya. Sekilas ya, sekilas sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Nah, perbedaannya apa, Pak? Nah, ini. Nah, ini contohnya. Ini ada tinggi hurufnya, kemudian diameter hurufnya, kemudian jaraknya ya kan. Nah, ini antara A ya, saya kasih ini aja biar lebih jelas. Ini antara yang A ya, dan yang B ya, itu ada perbedaannya. Perbedaannya yang mana, Pak? Nah, ini saya perlihatkan lagi ya. Misalkan untuk huruf besar ya, ini sama-sama huruf besar ya, H tingginya ya, untuk ketinggian ya 2,5 mili ya, sama enggak? Sama ya. Ini dalam batas ini masih sama ya. Yang 3,5 mili sama. Kemudian yang 5 mili sama juga
Nah, oke, dari sini sampai sini sama semua. Kemudian yang kecil, nah ini, yang ini paling kecil 2,5 ya, 2,5 sama juga ya. Kemudian jaraknya, coba jarak tiap huruf ya antara ya A dan B ya. Kalau yang A, untuk yang huruf besar dengan ketinggian 2,5 mili, itu jaraknya 0,35 mili ya. Yang ini jaraknya ini ya, ini jaraknya. Sedangkan tipe B jaraknya berapa ini? 0,5 mili ya. Jadi perbedaannya itu ya, selisih berapa mili ini? 0,15 mili ya, tipis sekali ya. Nah, sedangkan untuk huruf besar A dengan ketinggian 3,5 mili dan yang B 3,5 mili ya, sama-sama tinggi 3,5, itu jaraknya berapa Pak? Kalau yang A 0,5 mili, yang B 0,7 mili ya, selisih 0,2 mili. Nah, seperti itu. Nah, dikira-kira ya, ini satuannya mili semua soalnya ya, bukan senti ya, tapi mili. Milinya pun bukan cuma 1 mili, 2 mili, tapi 0, semua ya. 0, semua ya, jelimet ya. Nah, harus seperti itu. Harus belajar detail ya. Harus belajar menaksir, harus belajar detail. Nah, seperti itu. Cukup paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa download materinya di link deskripsi ya. Ini ada semua ini di materi tentang huruf, garis, dan etiket ya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Tuh. Lanjut ya, tentang etiket ya, atau kepala gambar atau label gambar ya, sama saja ini bahasa yang berbeda ya. Ya. Jadi etiket itu apa? Yaitu informasi tentang gambar ya. Etiket adalah informasi tentang gambar ya, baik itu nomornya ya, jadi kayak surat ya, ada nomornya ya, nomor surat, nomor gambar ya. Kemudian judul gambarnya ya. Surat pun juga ada perihalnya ya, hal tentang apa ya, surat pemberitahuan ya, surat apa, undangan ya. Gambar pun juga sama ya, ada judulnya ya. Misalkan saya kasih tugas Kalimas gambar huruf dan angka ya, judulnya huruf dan angka ya. Saya kasih tugas membuat macam-macam garis ya, judulnya macam-macam garis, seperti itu ya. Kemudian ada nama instansinya ya. Nih, instansi berarti kan nama sekolah ya. Sekolah kalian ya sekolah ADB ya, STM ADB atau SMK Negeri 1 Adiwerna ya, seperti itu. Kemudian nama yang menggambar, nama yang memeriksa, dan nama yang mengesahkan. Kalau nama yang menggambar ya nama kalian, yang memeriksa nama saya Mustain, dan yang mengesahkan ya saya Mustain, seperti itu. Cara proyeksi, nah ini belum kalian pelajari ya, nanti akan dipelajari pada kompetensi proyeksi ya, hanya sebatas pengetahuan saja ini. Kemudian keterangan lain seperti apa Pak? Nah, seperti bahannya apa ya, besi, tembaga atau apa, jumlahnya. Kemudian ada pekerjaan tambahannya enggak, misalkan di amplas atau di apa. Nah, itu namanya keterangan lain. Oke, kita ke macam-macam etiket. Nah, etiket secara umum itu dibagi menjadi dua model ya, ada model A dan model B. Nah, kemudian masing-masing model tersebut dibagi dua lagi ya, di mana model A ada yang latihan dan rinci, dan model B juga ada yang latihan dan rinci. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, untuk yang model latihan dan rinci yang A ini ya, sama A. Model A latihan dan model model A rinci. Ya, ini sama ya sebenarnya ya. Cuman sebelah atasnya ya dikasih keterangan nomor, jumlah, nama bagian, bahan, lebih detail yang ini ya. Nah, seperti itu. Oh iya, letak etiket di mana? Di pojok kanan bawah ya. Di pojok kanan bawah ini, saya balik lagi. Nah, ini di pojok kanan bawah. Nah, ini saya menggunakan etiket yang tipe A ya, jenis A ya. Jenis A ini.
itu. Letakkan di pojok kanan bawah. Nah, ini juga ada ukuran-ukurannya, etiketnya ya, nggak boleh ngasal ya. Nah, kalau ini nggak boleh mengira-ngira ya, harus pas ini. Kecuali kalau kalian buat garis arsir itu pakainya ngira-ngira. Ya, kalau ini nggak boleh, harus pas. Ya. Etiket panjangnya 180 mm kalau yang A, yang latihan, yang B sama ya. Nih, kemudian ini tingginya 25 mm dan yang ini ya bisa kalian lihat sendiri. Atau jika di video masih kurang jelas ya bisa kalian download materinya, itu sudah jelas di situ di link deskripsinya. Ya, tadi etiket muat tentang apa saja? Masih ingat? Yang pertama nomor gambar ya di sini. Nomor tugas ya. Format nomor tugas seperti apa nanti akan saya ajarkan. Ya. Kalau sudah kasih tugas saya beritahu format nomor seperti apa ya, seperti nomor surat itu ya, ada 108 garis miring bulan ya, garis miring kode instansi garis miring tahun ya. Nanti juga sama seperti itu nomor gambar ya. Tuh. Kemudian selain nomor apa? Judul ya. Judul gambar ya ini. Nah, ini contohnya konstruksi geometris ya. Kalau kalian tugasnya huruf dan angka ya huruf dan angka seperti itu ya. Kemudian nama instansi. Nama instansi di mana? Ya di sini ya. Ini. Misalkan kalian sekolahnya di SMK Negeri 1 Adiwerna ya tulis SMK Negeri 1 Adiwerna di sini ya. Nggak boleh kebalik ya. Kalau judul ya di sini, nama instansi di sini nggak boleh kebalik ya. Wajib sesuai dengan apa standarnya seperti ini. Kemudian setelah nama instansi ada skala ya, skala gambar maksudnya seperti apa Pak skala Pak? Ya contohnya gambar peta ya itu kan di skala. Kalau nggak pakai skala ya luas sekali ya berarti gambarnya ya. Nah, misalkan kalian saya suruh membuat gambar baut ya. Lah baut itu ukurannya lebih besar dari ukuran kertas A3, sedangkan saya suruhnya menggambar di ukuran kertas A3. Lah caranya gimana supaya gambar bautnya muat di A3? Ya diperkecil menggunakan skala, misalkan 1:2. Nah, dimana ukuran aslinya itu apa? Ukuran asli bautnya itu 1, tapi setelah dipindah ke gambar A3 ya jadi ukuran 1:2,5. Nah, misalkan panjang bautnya itu 100 ya, karena skala 1:2 ya berarti ketika dipindah ke A3 jadi ukuran 50 ya, setengahnya seperti itu. Nah, cukup paham ya. Kemudian nama yang menggambar ini, nama yang menggambar nah, siapa? Misalkan Andi ya, digambar oleh Andi ya. Kemudian departemen, tapi kalau di sini kelas ya, kelas dan nomor absen. Nah, misalkan kelas 10 TP2 atau 10 TP1 ya di sini. Dilihat ya nama saya Mustain seperti itu. Kemudian cara proyeksi, ini cara proyeksi. Nah, ini simbol proyeksi ya, simbol proyeksi apa ini Pak? Nah, nanti akan saya ajarin pada kompetensi proyeksi ya. Kemudian keterangan lain. Nah, tulisnya di sini ya, keterangan lain. Kalau yang tipe latihan ya, tapi kalau yang tipe rinci bisa di sini. Bisa juga di sini. Ya, seperti itu. Misalkan benda ini ya setelah dibubut ya, harus di treatment, misalkan di treatment maksudnya misalkan di apa? Dikerasin ya, kan dibakar terus di apa? Didinginkan dengan cara yang berbeda, misalkan didinginkan dengan cara normalising atau langsung dicelupkan ke air garam atau apa. Nah, nanti dikasih keterangan lain di sini seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Jadi ini perbedaan antara model A yang latihan dan rinci. Kalau yang model B seperti apa? Nah, seperti ini model B. Nah, ini sama sebenarnya ini bentuknya. Nah, cuman ini di atasnya ditambahin keterangan lain seperti yang model A tadi ya. Ada jumlah, nama bagian, bahan, ukuran tambahan maksudnya ya. Kemudian keterangan lain, nah bisa diganti di sini. Nah, kemudian tadi masih ingat keterangan etiket apa saja? Nomor gambar, ya, judul gambar ini,
Kemudian nama instansi ya, ini skala. Nah, ini skala. Nama yang menggambar ya, ini lebih detail yang ini ya. Kalau untuk ukuran profil orangnya ya, namanya menggambar Andi misalkan. Diperiksa ya Mustain ya, dilihat Mustain, disetujui Mustain lagi ya, seperti itu. Sama semua nggak apa-apa ya, seperti itu. Ini juga ada ukuran-ukurannya ya, ukuran etiket. Tadi kan yang A panjangnya 180 ya. Nah, 180. Tapi kalau yang B 185. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian cara proyeksi ada nggak yang model B? Nggak ada ya. Nah, mungkin dikasih pada bagian yang lain, atau bukan di etiket naruhnya ya, tapi di samping gambar misalkan. Seperti itu. Tapi kalau yang model A ya, di sini ada ruangan khusus ya. Ruang khusus untuk cara proyeksi. Kalau etiket model A. Tapi kalau yang model B nggak ada. Seperti itu. Kemudian keterangan lain ya, bisa taruh di sini ya. Kalau yang di sini ada nggak ada ya. Nah, tapi kalau yang detail ada ya, yang rinci nih. Seperti itu. Ya. Cukup paham ya, untuk materi tadi, garis, huruf dan angka ya, garis, huruf dan angka, dan etiket. Nah, itu 3 itu ya. Kalau masih kurang jelas ya bisa diputar lagi videonya. Kalau masih kurang jelas ya bisa tanya ke saya, bisa lewat WA atau Google Classroom ya bisa. Nah, kalau mau sambil lihat video sambil baca materi ya, kalian bisa download dulu materinya di link deskripsinya ya, ada di video ini link deskripsinya, bisa di-download ya, kemudian dibaca sambil mendengarkan video ini, seperti itu. Baik, itu saja materi tentang garis, huruf, angka, dan etiket ya, saya kira cukup. Jangan lupa untuk dipelajari lagi ya, diulang-ulang terus sampai benar-benar paham. Kalau bisa dipraktekkan ya, menggunakan apa, kertas bekas ya, atau pensil apa yang seadanya. Coba kalian menggambar garis ya, bisa garis tebal. Ingat tebalnya berapa tadi? 0,7, garis tipis 0,35 ya. Latihan diulang-ulang terus ya sampai bisa seperti itu. Jadi nanti ketika kalian menjumpai gambar yang serupa udah nggak kaget ya. Apalagi kalau di perusahaan ya, gambarnya lebih detail lagi mas ya. Gambar misalkan perusahaan mobil ya, ada gambar rancangan mobilnya ya. Kalau kalian nggak paham dasarnya akan pusing ya. Sedangkan mobil itu kan bagiannya banyak ya, bukan cuman bau tok ya, ada mesinnya ya, ada bodinya, rakitan semua itu. Nah, seperti itu ya. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, selalu berdoa ya dimanapun kamu berada ya. Selalu cuci tangan ya, minimal cuci tangan ya, baik itu sebelum maupun sudah melakukan aktivitas ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.